Welcome to kelas online. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran 1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Oke, kita langsung mulai ke Bahasa Indonesia ya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, ya, kaidah bahasa, aturan. Baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi itulah kalimat efektif. Kita bisa menggunakan panduan IYD ya dalam membuat kalimat bahasa Indonesia yang efektif, atau sekarang juga disebut sebagai EBI atau EBI ya. Ini adalah aturan, di dalamnya membuat aturan-aturan kaidah dalam bahasa. Untuk kata-katanya sendiri, kita bisa menggunakan panduan dari KBBI ya. Oke, kalimat efektif juga disebut sebagai kalimat yang mengandung gagasan dari pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nanti kita akan bahas unsur SPOK. Sebelum itu, kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ada 4 ciri kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif memiliki unsur penting atau pokok. Minimal ada subjek dan predikat. Apa itu? Nanti kita akan bahas ya. Ingat saja, harus memiliki unsur penting yaitu subjek dan predikat. Nih ya. Yang kedua yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Oke, kita bahas yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal, subjek, dan predikat. Jadi apa itu subjek dan predikat? Nah, di sini kita terkait dengan unsur SPOK. Pasti anak-anak pernah dengar apa itu SPOK? S itu subjek, kata ganti untuk pelaku yang dibahas, ya. Predikat P itu predikat atau kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata yang melakukan kegiatan atau kerja seperti memasak, mencuci, bernyanyi, dan lain sebagainya ya. O itu objek. Ya, kata objek atau benda juga bisa. Untuk K itu adalah kata keterangan, baik itu keterangan tempat maupun keterangan waktu ya. Jadi untuk kalimat efektif minimal dia memiliki unsur ini ya, subjek dan predikat, pelaku dan kata kerja. Oke, kita lanjut contoh. Di sini ada kalimat ibu memasak ayam goreng di dapur. Jadi ibu ini adalah subjek ya. Memasak itu adalah predikat. Ayam goreng itu adalah objek. Di dapur adalah keterangan. Ini memuat unsur SPOK.
Bagaimana jika hanya unsur subjek dan predikat, yaitu unsur minimalnya. Ibu memasak, itu masih ada artinya ya, ibu memasak. Adik bernyanyi, Dodi berenang, nah itu masih memiliki arti. Jadi minimal ini ya. Kemudian jika tidak ada salah satu unsur dari subjek atau predikat gimana? Misalkan kita hilangkan predikatnya. Jadinya ibu ayam goreng di dapur. Jadi kalimatnya tidak memiliki makna. Jadi kalimatnya itu tidak termasuk ke dalam kalimat yang susah dipahami. Ya, apa ibu ayam goreng di dapur? Kan tidak paham ya. Jadi kalimat itu tidak efektif. Kita lanjut ke ciri yang kedua, 3 dan 4 ya. Jadi dalam kalimat ibu memasak ayam goreng di dapur ini memiliki struktur bahasa yang sudah tepat. Jadi terstruktur ya. Dan pada akhirnya memiliki makna yang bisa dipahami oleh pembaca ya. SPOK itu strukturnya, terstruktur. Yang ketiga memiliki kaidah ejaan yang berlaku. Jadi misalkan kalimat ibu tidak dieja ibuk atau IBUK, itu salah. Jadi yang benar adalah IBU, itu ejaan namanya ya. Memasak jangan ditulis masak, itu salah. Itu ya. Yang keempat menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi pilihlah kata-kata sederhana yang sesuai dengan kalimatnya. Ya. Kemudian bagaimana jika struktur bahasanya tidak tepat? Contohnya adalah ini. Ini struktur yang tidak tepat ya, memasak ibu di dapur ayam goreng. Jadi tidak bermakna ya. Itu salah. Oke? Gampang kan? Oke, kita lanjut ke pelajaran IPS ya. Kita akan mempelajari bagaimana makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Apa sih itu makna upaya mempertahankan kemerdekaan? Jadi makna upaya mempertahankan kemerdekaan bahwa setiap warga negara itu harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan persatuan serta kesatuan bangsa untuk mempertahankan bangsa ini dari penjajahan. Jadi itu maknanya, makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya, balik lagi ke sejarah bahwa pahlawan kita terdahulu memiliki jasa upaya mempertahankan kemerdekaan kita. Dari proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, itu bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa penjajah. Ya, karena itu Indonesia kembali berjuang mempertahankan kemerdekaan. Jadi jika anak-anak tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bahwa kita sudah merdeka 17 Agustus 1945, ternyata tidak. Setelah proklamasi kita justru lagi dijajah. Bangsa asing lagi mencoba menjajah kita. Maka dari itu kita harus kembali berjuang. Kemudian Belanda kembali datang ke tanah air. Ya, karena itu kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Ya, sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950, yaitu 5 tahun ya, telah terjadi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan Inggris yang kembali menjajah Indonesia. Oke, pertempuran itu salah satunya adalah pertempuran di Surabaya atau pertempuran Surabaya. Yaitu pada tanggal 25 Oktober 1945
Ini yang pertama ya, tentara sekutu yaitu Belanda dan Inggris, makanya disebut sekutu, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Ini ada fotonya ya. Itu pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dari pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu yang tadi ya, yang ada di foto Brigadir Jenderal Malabi. Ini adalah foto tempat di mana terjadinya peperangan. Ini adalah foto mobil yang terbakar ya, dari mobil dari jenderal tersebut, Brigadir Jenderal Malabi. Jadi Bapak lanjut, pada tanggal 9 November 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu seperti peraturan ya, yang berisi bahwa semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Jadi itu ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi itu sejarah singkat dari pertempuran Surabaya. Jadi anak-anak harus ingat poin-poinnya ya. Untuk itu kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran IPA. Di sini anak-anak akan mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya ya. Jadi setiap hewan itu memiliki ciri khusus pada tubuhnya yang berkaitan dengan habitat hewan tersebut. Setiap hewan itu beda-beda ciri tubuhnya ya, tergantung di mana dia hidup. Contohnya di sini ada bebek. Bebek itu kan adalah hewan yang hidup di darat. Namun ketika mencari makanan, bebek itu kemana? Ke air yang cari ikan. Sehingga ciri khusus yang dimiliki bebek itu untuk mencari makan berupa paruh yang gak panjang dan lebar. Ya, pada bagian ujungnya itu berfungsi untuk menyaring air yang kotor misalkan ya, untuk pas menangkap ikan di air misalkan itu disaring air dan kotorannya tidak ikut termakan oleh bebek. Itu fungsi dari paruhnya yang panjang dan lebar. Kemudian bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Jadi bulu bebek ini unik. Dia itu selalu kering padahal dia selalu terlihat kering ya, padahal dia sudah menyelam misalkan di air ya. Ternyata bulunya itu dilapisi oleh minyak. Bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput ini berfungsi untuk berenang lebih cepat di air. Selanjutnya ada unta. Unta ini hewan yang unik ya, di punggungnya ini ada yang namanya benjolan yang disebut punuk. Unta ini adalah hewan yang hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Ciri khusus unta yang memiliki punuk berisi lemak sebagai cadangan makanan yang digunakan saat unta tidak makan beberapa hari. Karena unta ini melakukan perjalanan jauh, sedangkan di padang pasir itu kan tidak terdapat makanan. Jadi hewan unta ini bisa bertahan berhari-hari tidak makan karena dia memiliki cadangan makanan yang ada di punuknya ini berupa lemak. Ya. Unta mampu meneguk air dalam jumlah banyak dan menyimpannya.
Banyak orang mengira bahwa punuknya itu berisi air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta ini menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa berubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air. Jadi itu ya. Ini tidak ada lemak ini dalam punuk unta ini dijadikan sebagai sumber cadangan makanan. Kelelawar selanjutnya. Kelelawar ini adalah hewan yang sangat aktif pada malam hari untuk beraktivitas ya. Nah, bagaimana caranya dia beraktivitas di malam hari? Apa dia bisa lihat pada malam hari? Nah, ternyata ciri khusus pada kelelawar ini yang membantunya bisa beraktivitas di keadaan yang gelap gulita. Karena ia memiliki pendengaran yang sangat tajam yang disebut dengan ekolokasi. Ya, ia dapat terbang dalam gelap tanpa menabrak benda sekitar dengan kemampuan ekolokasinya ini. Ya, jadi setiap benda itu mengeluarkan suara sebenarnya. Si kelelawar ini bisa mendengarkan suara-suara itu dan menghindari benda-bendanya. Oke, dia juga memiliki penciuman yang sangat tajam. Terakhir ada hewan penguin. Nah, ini salah ketik nih. Penguin ya. Penguin adalah hewan yang hidup di darat dan mencari makanan di air, ya seperti bebek ya. Ia ini adalah salah satu jenis dari burung yang tidak bisa terbang, namun sangat pintar berenang. Ciri khusus penguin adalah memiliki sayap menyerupai dayung. Ini ya, sayapnya panjang menyerupai dayung. Yang digunakannya untuk berenang dan menjaga keseimbangannya saat berjalan. Makanya penguin tuh kalau jalan lucu. Kayak orang lagi berjalan menjaga keseimbangan di atas tali ya. Jadi sayapnya tuh direntangkan. Itu digunakan untuk menjaga keseimbangan. Kemudian ia memiliki bulu yang tebal untuk bertahan di suhu dingin yang ekstrim. Kaki penguin berselaput itu membantunya untuk berenang lebih baik di dalam air dan berjalan di dataran yang salju misalkan atau berpasir ya. Penguin juga memiliki paruh yang panjang dan runcing untuk membantunya untuk menangkap ikan lebih baik. Oke, jadi sekian materi hari ini yang kita bisa pelajari dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di like ya, di share dan di subscribe. Terima kasih.